Pemerintah baru saja merilis Perpres nomor 109 tahun 2025 yang bukan cuma solusi darurat sampah nasional, tapi juga pintu masuk cuan besar bagi investor. Nah, kira-kira siapa nih emiten BUMN atau mungkin swasta yang akan kecipratan untung dari proyek Waste to Energy ini? Tonton sampai habis ya, karena saya akan bahas kenapa proyek ini adalah investasi strategis yang akan mengubah peta energi bersih Indonesia dan tentunya portofolio saham kita. Halo Sobat Cuan, balik lagi sama saya yang selalu kasih insight paling fresh ya. Hari ini kita tidak bicara tentang saham teknologi, komoditas ataupun MBG ya. Tapi kita akan bedah sektor yang selama ini dianggap kotor. Tapi sebentar lagi sektor ini akan menjadi sumber cuan paling bersih ya, yaitu adalah sampah. Faktanya Indonesia sedang menghadapi darurat sampah nasional, di mana TPA sudah penuh, volume sampah terus melonjak ya. Tentu ini masalah lingkungan. Tapi di sisi lain ini menjadi peluang investasi raksasa ya kedepannya yang nggak boleh dilewatkan. Nah, jadi pada dasarnya Perpres itu ya tahun 2025 nomor 109 itu mengubah permainan, the game changer untuk proyek PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Kenapa? Karena proyek ini ya atau regulasi ini menawarkan dua hal krusial yang membuat investasi itu super menarik. Yang pertama pastinya adalah mempermudah dan mempercepat perizinan. Birokrasi diringkas. Yang kedua, skema pembayaran energinya itu jelas ya. Dengan skema ini tarif fit-in 20 sen per kWh tanpa tipping fee ya. Ini sebagaimana dipromosikan melalui Danantara. Ya, artinya apa? Bagi investor, risiko proyek berkurang drastis dan margin keuntungan menjadi lebih stabil. Pastinya terjamin ya, karena skema pembelian listrik dalam proyek ini sudah diatur sama PLN. Jadi proyek Waste to Energy ini adalah kolaborasi antara strategis sobat investor ya. Kolaborasi strategis antara pemerintah, BUMN, swasta dan pemerintah daerah. Gitu. Jadi ada tiga pemain kunci. Yang pertama penyedia energi yaitu PLN ya. Yang kedua yang punya lahan dan sampah adalah pemerintah daerah. Pastinya ini akan menargetkan daerah-daerah yang banyak sekali menghasilkan sampah ya, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah yang lain. Yang ketiga itu adalah mitra swasta. Ini yang kita cari. Ini adalah calon backer atau mungkin multi backer ya. Itu adalah perusahaan swasta yang punya teknologi ya, kemudian punya kerjasama dengan negara lain ya, yang pastinya sudah berpengalaman mengolah energi sampah menjadi energi yang bersih itu atau energi listrik. Oke, secara keseluruhan ini bukan tentang buang sampah, tapi ini investasi strategis ya, karena yang pertama ketahanan energi, yang kedua ada ekonomi sirkular ya, dan proyek jangka panjangnya dengan adanya Perpres ini, maka bisnis ini akan dijamin keberlanjutannya sama negara. Nah, sekarang bagian yang ditunggu-tunggu ya, di antara beberapa emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia ya, 3 di antaranya itu punya bisnis yang sama, yaitu pengolahan limbah dan energi terbarukan. Kita sebut ada MHKI, BP, dan OASA gitu ya. Tapi di antara ketiga emiten tersebut ya, kebetulan sekali saat saya menyiapkan materi ini itu ada kabar yang masih fresh ya, yaitu emiten OASA ini akan melaksanakan public expose pada tanggal 17 Desember. Betul, besok ya, tanggal 17 di hari Rabu. Ini artinya kita punya data terbaru dan terkini dari manajemen ya. Daripada kita berspekulasi tentang emiten lain yang belum ada penyampaian paparan publik, kita akan bahas salah satunya adalah OASA. Gitu. Kita download dulu ya di sini, klik lampiran 1. Jadi OASA ini adalah perusahaan infrastruktur yang fokusnya itu pada energi baru terbarukan ya. Untuk bisnis utamanya adalah energi terbarukan, industri hijau, pengolahan sampah, dan smart teknologi. Jadi secara eksplisit OASA ini sudah menargetkan bisnis waste to energy ya, dan punya peluang akan membidik 33 kota yang ada di Indonesia. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi sebelum kita mulai membahas tentang public expose ini,
Ingat ya, ini bukan video untuk ajakan jual atau beli, silakan bisa lakukan riset lebih mendalam lagi. Saya hanya menyampaikan berdasarkan apa yang disampaikan di materi public expose ini sebagai bahan analisis. Nah, di dalam public expose ini kita bisa dapat beberapa informasi tentang visi proyek Pisel ya, laporan keuangan ikhtisarnya, prospek Perpres tahun 2025 yang terbaru serta lelang proyek Pisel Danantara. Oke, sebelum kita masuk, di sini ada sebuah grafik ya. Dari tahun 1950 ini menunjukkan persentase populasi dunia yang tinggal di kota terus meningkat tajam ya. Di tahun 2025 diproyeksikan 45% dari 8,2 miliar penduduk dunia itu akan lebih tinggal di kota. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perencanaan yang terbaru ya, sehingga daerah pedesaan itu mulai ditinggalkan. Artinya banyak perantau ya. Artinya juga kebutuhan akan pengelolaan sampah yang terintegrasi harusnya ada ya, dan harus meningkat. Nah, OASA ini cocok ya, fokusnya pada industri hijau, pengolahan limbah, dan secara fundamental berada di jalur yang tepat. Oke, jadi secara globalnya ya, tantangan globalnya itu oke, bagus. Yang pertama ya, yaitu adalah proyek Pisel Jakarta Barat dan Tangerang Selatan. Yang perlu kita garis bawahi adalah di sini pelaksana proyeknya itu oleh PT Indoplas Tianjin Energy ya, atau ini perusahaan dari China juga sebesar 24%. Kalau Indoplas Tianjin Energy yang energi hijau itu 74% ya. Kemudian kapasitas sampah ya, dimana total sampah yang akan diolah itu 1.100 ton per hari. Bayangkan volumenya sangat besar ya. Dari 1.100 ton per hari maka akan dihasilkan ya, output kapasitas listriknya adalah 25 megawatt ya, dengan kapasitas netnya bersih itu menjadi 19,62 megawatt. Nah, ini tentunya akan dialirkan ya ke jaringan PLN. Nah, gitu. Kemudian selain itu yang paling menarik ya, ini adalah terkait CAPEX ya, bahwa si OASA ini ya dalam menjalankan proyek ini tuh butuh modal yang besar. Jumbo banget ya, 2,3 triliun atau setara dengan 139,9 juta US dollar. Ya, di sini kelihatan. Pastinya ketika perusahaan mau melaksanakan suatu proyek, apalagi dengan capex yang cukup besar ini, maka ada beberapa opsi ya, melakukan pinjaman ke bank bisa jadi, yang kedua itu bisa menerbitkan obligasi ya, atau mungkin private placement atau right issue. Nah, ini mungkin untuk tahun depan ya, proyek tahun depan akan terlaksana di tahun 2026. Nah, di sini OASA nggak cuma rencana doang ya, tapi mereka memang sudah ada bukti nyatanya. Melalui konsorsium ya, mereka sudah menang lelang di Tangerang Selatan. Jadi pada tanggal 17 April 2025 nih di sini ya, untuk pembangunan Pisel Cipocang ya, ini pasti udah didukung sama pemerintah daerah, kepastian proyeknya juga sudah ada itu ya. Kemudian si OASA ini tuh bekerja sama dengan CTNY ya, China Tianjin and Corporate, yang memiliki 24% ya saham di badan usaha pelaksana. Nah, CTNY ini sebenarnya bukan pemain sembarangan. Mereka tuh perusahaan global yang fokusnya tuh di waste to energy juga ya. Portofolionya luas di bidang daur ulang, energi terbarukan hingga teknologi. Nah, keterlibatan CTNY ini itu menjamin bahwa proyek Pisel di Tangerang Selatan ini pakai teknologi yang kelas dunia, dan pastinya standarnya adalah standar internasional gitu. Nah, ini ya kurang lebih Sobat Cuan mungkin bisa download sendiri tentang public expose ya materinya. Oke, kemudian yang berikutnya, ternyata OASA tuh sekarang nggak cuma menangani satu proyek ya, tapi mereka tuh pegang dua proyek. Yang tadi satu di Jakarta Barat ya, di Tangerang Selatan, satunya lagi itu ada di daerah Jakarta Barat. Kurang lebihnya hampir sama ya, dimana kapasitasnya ini lebih besar, malah 2000 ton per hari
Kalau tadi kan 1100 ton ya. Kemudian untuk kapasitas net listriknya lebih mahal juga, lebih gede, 35 megawatt. Kalau tadi cuma 19 megawatt ya, yang daerah Tangerang Selatan. Tadi memang sampah rumah tangga maupun sampah yang lain daerah Jakarta Barat lebih besar daripada daerah Tangerang Selatan ya. Untuk capexnya ini juga lebih gede ya, yaitu sekitar 398 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan itu kurang lebih ada 6 triliun rupiah. Jadi tadi udah 2,3 triliun ya, sekarang ini 6 triliun, berarti total itu sekitar 8,3 ya, 8,3 triliun. Nah, ini proyeknya ya sudah berjalan dan sudah berlanjut. Oke, selanjutnya kita membahas tentang kinerja keuangan ya di kuartal ketiga tahun 2025, dimana sebenarnya secara year on year pendapatan di kuartal ketiga tuh mengalami penurunan ya 39% dan membukukan rugi. Jadi sebenarnya masih rugi ya. Ini wajar ya, karena apa? Karena perusahaan itu sebenarnya lagi fase insentif investasi dan punya proyek besar, dimana sebenarnya dalam jangka panjang mungkin akan tercermin di tahun 2026. Revenue yang besar ini dari proyek PLTSA ya, yang Waste to Energy tahun 2025 belum masuk, mungkin masuknya di tahun 2026 gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari kuartalan ya, perseroan atau OASA ini punya kinerja yang cukup bagus, pendapatannya naik 52% secara kuartalan ya. Kemudian laba bersihnya juga mengalami kenaikan. Nah, ini kenaikannya memang bukan karena proyek ya, tapi karena ada pendapatan lain-lain ya. Mungkin berarti bukan pendapatan dari proyek OASA ini, tapi ternyata pemulihan cadangan piutang. Nah, jadi memang posisi saat ini masih belum terlalu menarik, tapi dengan adanya proyek yang ke depan, maka mungkin 1, 2, atau 5 tahun ke depan ya, OASA ini akan menjadi salah satu perusahaan dengan value yang bagus gitu. Nah, ini untuk neracanya sendiri, dimana kita lihat porsi liabilitas dibanding ekuitasnya itu masih sangat kecil ya. Jadi utangnya masih sangat-sangat terjaga ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kira-kira prospeknya itu bagaimana ya. Ini yang paling penting di antara beberapa poin di sini ya, dimana di Perpres nomor 109 itu menghilangkan resiko terbesar proyek waste to energy. Kesiapan pemerintah daerah pastinya yang pertama harus punya lahan ya, dimana lahan tersebut harus menampung minimal volume sampah 1000 ton per hari. Yang kedua ya, Pemda itu menyediakan sampahnya juga. Jadi yang pertama menyediakan lahan, yang kedua menyediakan sampah, yang ketiga di sini mengalokasikan anggaran untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah. Ya, jadi nantinya akan ada anggaran APBD ya, truk-truk mungkin ya ngangkut sampah dari beberapa tempat kemudian dikumpulkan di lokasi proyek ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah dukungan dari pemerintah daerah. Nah, untuk lokasinya ini ternyata lumayan banyak ya, meskipun yang berjalan sekarang baru 2 lokasi, ternyata masih banyak beberapa lokasi lain yang kapasitas sampahnya tuh besar banget ya. Sebut aja mungkin dari daerah Jabodetabek ya, Jakarta Timur ya, kemudian daerah Jawa Timur ada Surabaya, Medan, Bekasi, dan seterusnya ya. Tapi di antara beberapa daerah ini ada ini ya, proyek pengembangan yang menjadi prioritas. Jadi yang diprioritaskan ini dulu: Bogor Raya, Tangerang, Semarang, Medan, Yogyakarta, Denpasar, Bekasi. Ini mungkin menjadi salah satu percobaan gitu ya. Jadi kalau misal proyeknya berhasil, sampahnya berkurang drastis, maka akan diterapkan di beberapa daerah lain yang mungkin notabene bukan kota-kota sebesar ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini penandangan dan blueprint kerjasama antara OASA, Green Blue ya, kemudian serta Danantara ya. Artinya secara kesimpulan si OASA ini punya proyek yang cukup menarik untuk kedepannya. Itu secara fundamental ya. Secara teknikalnya gimana, kita pasti akan lihat ya, karena teknikal itu menentukan timing kita mau beli sahamnya kapan. Dalam jangka menengahnya ya, dari bulan April kemarin ya, setelah sideways cukup lama di sini nih ya, tiba-tiba saham OASA tuh uptrend. Nah, ini masih di channel uptrendnya ya. Tapi dalam jangka pendeknya ini sahamnya sudah breakout nih.
ya, perdagangan per hari ini mengalami kenaikan 9,5% atau kalau kita bulatkan ya 10%, dan menutup gap ya, gap yang sebelumnya ditinggal ada di sini nih. Nah, sekarang sudah ditutup ya. Maka perjalanan berikutnya kemana ya? Perjalanan berikutnya kalau misal besok koreksi ya turun ke 246 selama masih berada di sini, ini masih menjadi titik area entry buy. Berarti area entry buy-nya 246 sampai 252. Kita ambil posisi di sini deh ya. Untuk resikonya batasi stop loss di sini. Kalau turun di bawah 232 ya, mungkin ya 232 kita batasi kerugian. Yang kedua ya, untuk target pertama sini. Target pertama itu ada di 278 sampai 280. Secara risk to reward ratio 1:2,4 ya. Kemudian naik lagi kalau harga sahamnya masih uptrend ya, karena ini channel uptrendnya tuh masih kuat banget ya, di 310 ya, ada potensial upside sebesar 26%. Kemudian yang ketiga kemungkinan akan ke sini kalau mengikuti dari channel uptrendnya ya, 45%, 360 ya. Nah, seperti itu. Jadi secara risk to reward ratio memang masih sangat-sangat menarik dengan proyek yang memang belum berjalan gitu ya. Fundamental perusahaannya juga nggak terlalu jelek-jelek amat, sekarang ya masih cukup bagus gitu. Oke, mungkin itu saja video kali ini pembahasan tentang OASA ya, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi disclaimer ya, bukan ajakan beli atau jual, ini cuma membahas tentang analisis teknikal OASA beserta paparan dari public expose yang sudah di-share ke masyarakat ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2025. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.